Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Munawaroh dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Angkatan 2021 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Kajian Perbandingan Masyarakat Muslim. Nah, kali ini kita akan belajar bersama bagaimana sih karakteristik masyarakat Muslim Melayu. Sebagai masyarakat majemuk atau plural society, Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku, bangsa, ras, budaya, kepercayaan, bahkan bahasa dan corak sosial budaya yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Suku dengan keberagaman tradisi dan budaya bisa berjalan dengan beriringan masuk dan berkembangnya ajaran Islam di Nusantara. Di Nusantara, keberadaan suku Melayu tersebar di seluruh Indonesia. Tetapi di sini kita akan berfokus pada masyarakat Muslim Melayu di Pulau Sumatera yang meliputi sejarah, pluralitas, ekspresi budaya, dan lain sebagainya. Istilah Melayu pada awalnya merujuk pada masyarakat berbahasa Melayu di pesisir Selat Malaka. Selama berabad-abad, posisi selat ini sangat strategis sebagai jalur dagang dan titik temu ragam budaya atau melting pot masyarakat Melayu menjadi lebih terbuka. Kepulauan Melayu merupakan gerbang masuk terdepan bagi pelayaran ke timur. Karena itu, tidak heran jika kerajaan-kerajaan Islam awal seperti Samudra Pasai dan Malaka muncul di sini. Kerajaan-kerajaan ini tumbuh dari pelabuhan atau bandar dagang dan menjadi kerajaan Islam setelah rajanya memeluk agama Islam. Dengan munculnya kerajaan-kerajaan ini, maka perlembagaan Islam termasuk lembaga pendidikan dapat didirikan. Semua itulah yang memungkinkan penyebaran agama Islam dan transformasi budayanya dapat dilakukan. Faktor lain bagi pesatnya perkembangan Islam ialah mundurnya perkembangan agama Hindu dan Buddha. Mengikuti surutnya kerajaan Hindu dan Buddha yang diikuti oleh mundurnya peranan politiknya. Secara umum, tahapan-tahapan perkembangan itu dari abad ke-13 sampai dengan awal abad ke-20 dapat dibagi menjadi 5 tahap, yakni tahap 1 dari abad 13 sampai 15 Masehi dapat disebut tahapan pemelukan secara formal. Yang ditekankan ialah pengenalan dasar-dasar kosmopolitanis Islam, ketentuan dasar pelaksanaan syariat agama dan fikih. Tahap 2 abad 15 sampai 16 Masehi, di Kepulauan Melayu dan pesisir Jawa, tradisi intelektual Islam mulai terbentuk. Kitab-kitab keagamaan dan sastra Islam telah ditulis dengan produktifnya dalam bahasa Melayu dan Jawa Madya. Pada masa ini, semakin terintegrasinya kebudayaan Melayu dengan Islam. Tahap 3, pada abad ke-17 Masehi, adalah tahapan penyempurnaan pemahaman ajaran Islam dan tradisi intelektualnya. Pada masa ini, kita menyaksikan suburnya penulisan sastra dan kitab keagamaan dalam bahasa Melayu. Tahap 4, abad ke-18 Masehi, terjadi proses penekanan terhadap syariah. Ini memberi dampak besar bagi perkembangan thariqat. Tahap 5, munculnya gerakan pembaruan atau tajdid. Meskipun persebaran Islam di kawasan Melayu Nusantara agak elitis, yakni dari raja ke bawah, proses dakwah ini tidak menurunkan kadar dan watak Islam yang egaliter dan demokratis. Di tangan para tokoh itu, rasionalisme dan intelektualisme Islam terartikulasikan dengan sempurna. Melalui usaha kreatif mereka lah nilai Islam dengan cepat menjadi warna dasar bagi sastra, adat istiadat, tatanan sosial, teori, dan ide politik, serta pemikiran dan praktik keagamaan, hukum Islam dan kebudayaan Melayu. Islam yang sebenarnya merupakan unsur luar identitas Melayu telah menjadi ciri dasar. Islam dan Melayu menjadi dua kata yang sejalan. Bagi komunitas Melayu, hal ini terefleksikan dalam satu istilah, masuk Melayu. Istilah ini mempunyai dua arti, yaitu pertama, mengikuti cara hidup orang-orang Melayu, dan yang kedua adalah masuk Islam. Istilah ini demikian mengakar di kalangan masyarakat Melayu, sehingga nilai-nilai yang diproduksi oleh Islam niscaya dengan sendirinya akan banyak melandasi perumusan nilai-nilai kehidupan dan perilaku masyarakat Melayu. Maka, dapat disimpulkan bahwa orang Melayu menetapkan identitas kemelayuannya
dengan 3 ciri pokok, yaitu berbahasa Melayu, beradat istiadat Melayu, dan beragama Islam. Kebudayaan Melayu yang terbuka juga memiliki kemampuan mengakomodasi perbedaan, terbuka baik secara fisik maupun secara kultural. Posisi masyarakat Melayu tersebut yang berada pada jalur-jalur perdagangan memberi 2 dampak besar dalam kehidupan Melayu. Pertama, masyarakat Melayu menjadi masyarakat yang egaliter. Kedua, masyarakat Melayu sangat dekat dengan dunia Islam yang dibawa oleh para pedagang dari Timur Tengah yang datang ke Nusantara sebagai pedagang yang mengemban misi dakwah. Akulturasi Islam dan budaya Melayu mengkombinasikan karakter Islam akulturatif dan Islam kolaboratif yang disebut Islam akomodatif. Implementasinya yakni di satu sisi nilai-nilai dan doa-doanya berasal dari ajaran Islam yang terus namun prosesinya bersentuhan dengan tradisi lokal. Islam dalam hal ini merupakan sumber nilai tertinggi kemelayuan yang diikuti oleh sistem nilai yang bersumber dari adat dan tradisi. Dalam arti, terjadi pemberian status oleh Islam terhadap budaya, sehingga Islam merupakan identitas kemelayuan yang terrefleksi dalam filosofi, adat dipangku, syariat dijunjung. Secara historis, keberhasilan akulturasi Islam dan kebudayaan Melayu berkaitan dengan 1. Sikap universal Islam sebagai rahmatan lil alamin tidak menolak eksistensi kebudayaan lokal secara menyeluruh, melainkan menawarkan suatu pandangan tentang Tuhan dan kehidupan rasional. 2. Peran para sufi yang menekankan kontinuitas kebudayaan lokal dengan Islam. Ketiga, peranan penguasa dengan pola top-down. 4. Sifat Islam yang menjunjung akhlak yang luhur dan kesetaraan sosial serta menekankan kefitrahan manusia. 5. Karakter orang Melayu yang terbuka. 6. Motif ekonomi dan politik mendorong penguasa menjadikan Islam sebagai identitas kebudayaan Melayu. 7. Perubahan konsep sistem politik dari kerajaan menjadi kesultanan dengan menjadikan Islam sebagai agama negara, dan sultan merupakan wakil Allah di bumi. 8. Peranan orang Arab dari golongan Alawiyin dan golongan Ningrat pasca keruntuhan kesultanan. Salah satu ciri dari best practice masyarakat Melayu tercermin dari bahasa yang ditampilkan. Bahasa Melayu sendiri tidak mengenal istilah tingkatan-tingkatan seperti yang terdapat pada bahasa-bahasa etnik lain di Nusantara. Bahasa Melayu kemudian menjadi bahasa yang mudah diterima oleh berbagai suku bangsa di Nusantara dan berfungsi sebagai bahasa perantara dalam hubungan antar suku bangsa di Nusantara. Selain itu, cara berbahasa yang ditampilkan oleh orang Melayu yang lugas dan praktis memperlihatkan bahwa masyarakat Melayu adalah masyarakat yang egaliter. Bagaimana teman-teman? Sedikit banyak sudah tergambarkan kan bagaimana karakteristik masyarakat Muslim Melayu itu? Sampai sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.